Bone akan melaksanakan suatu praktikum, yaitu uji larutan asam basa dengan menggunakan indikator bahan alami. Sebelum melaksanakan praktikum, kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ebon. Perkenalkan, nama saya Leliana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bintang. Asam merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7 dan asam bisa melepaskan ion H+ yang bermuatan positif. Basa merupakan zat-zat yang dapat menetralkan asam. Basa apabila di dalam air bisa menghasilkan ion OH- yang bermuatan negatif. Nah, selain itu, indikator alami merupakan bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basa, dan netral. Adapun tujuan praktikum ini adalah 1. Membuat indikator asam basa dari ekstrak bahan alami. 2. Menentukan sifat larutan dengan penambahan indikator alami. 3. Mengetahui perubahan warna larutan yang terjadi setelah penambahan indikator alami. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Bahan indikator alaminya yaitu bunga tasbih, bunga kencana ungu, buah naga, daun pandan, dan kunyit. Sedangkan cairan yang akan diuji yaitu sabun dan kapur sirih sebagai larutan basa, cuka dan jeruk sebagai larutan asam, kemudian air. Kemudian alat yang akan digunakan adalah gelas transparan yang besar dan kecil yang telah diberi label. Parut, sedotan, gunting, penyaring, pisau, dan pengukur. Baik, langsung saja ke cara mengerjanya. Pertama, haluskan terlebih dahulu bahan indikator yang akan kita gunakan, yaitu bunga tasbih. Haluskan bunga tasbih menggunakan penumbuk. Kemudian tambahkan air secukupnya. Lalu saringlah dan tempatkan ke dalam gelas besar. Selanjutnya, bunga kencana ungu. Haluskan bunga kencana ungu menggunakan penumbuk. Kemudian, tambahkan air secukupnya. Lalu, saringlah dan tempatkan ke dalam gelas besar. Selanjutnya, buah naga. Potonglah terlebih dahulu buah naga. Lalu, haluskan buah naga menggunakan penumbuk. Kemudian, tambahkan air secukupnya. Lalu, saringlah dan tempatkan ke dalam gelas besar. Selanjutnya, daun pandan. Haluskan daun pandan menggunakan penumbuk. Kemudian tambahkan air secukupnya. Lalu, saringlah dan tempatkan ke dalam gelas besar. Selanjutnya, kunyit. Parutlah kunyit menggunakan pemarut. Kemudian tambahkan air secukupnya. Saringlah dan tempatkan ke dalam gelas besar. Setelah menghaluskan semua bahan indikator, selanjutnya kami akan menyiapkan larutan pengujinya. Pertama, sabun. Kedua, kapur sirih. Ketiga, cuka. Dan yang keempat, air jeruk. Selanjutnya, kami akan menuangkan air sabun, air kapur, air cuka, dan air jeruk ke dalam gelas kecil yang telah diberi label masing-masing.
Nah, inilah hasil dari percobaan indikator ekstrak bunga tasbih tersebut, di mana pada air sabun terjadi perubahan warna yaitu coklat kekuningan, dan pada air kapur terjadi perubahan warna yaitu kecoklatan. Hal ini menandakan bahwa ekstrak bunga tasbih bersifat basah, sedangkan pada air cuka terjadi perubahan warna yaitu coklat tua, dan pada air jeruk terjadi perubahan warna yaitu kuning tua. Hal ini menandakan bahwa ekstrak bunga tasbih bersifat asam. Kedua, kami akan melakukan pengujian indikator ekstrak bunga kencana ungu ke dalam cairan penguji asam basa, yaitu air sabun, air kapur, air cuka, air jeruk. Kemudian diamkan selama 10-15 menit. Nah, inilah hasil dari percobaan indikator ekstrak bunga kencana ungu tersebut, di mana pada air sabun terjadi perubahan warna yaitu coklat kekuningan, dan pada air kapur terjadi perubahan warna yaitu kuning muda. Hal ini menandakan bahwa ekstrak bunga kencana ungu bersifat basah, sedangkan pada air cuka terjadi perubahan warna yaitu kuning muda, dan pada air jeruk terjadi perubahan warna yaitu ungu tua. Hal ini menandakan bahwa ekstrak bunga kencana ungu bersifat asam. Ketiga, kami akan melakukan pengujian indikator ekstrak buah naga ke dalam cairan penguji asam basa, yaitu air sabun, air kapur, air cuka, air jeruk. Kemudian diamkan selama 10-15 menit. Nah, inilah hasil dari percobaan indikator ekstrak buah naga tersebut, di mana pada air sabun terjadi perubahan warna yaitu ungu tua, dan pada air kapur terjadi perubahan warna yaitu kuning muda. Hal ini menandakan bahwa ekstrak buah naga bersifat basah, sedangkan pada air cuka terjadi perubahan warna yaitu ungu terang, dan pada air jeruk terjadi perubahan warna yaitu ungu muda. Hal ini menandakan bahwa ekstrak buah naga bersifat asam. Keempat, kami akan melakukan pengujian indikator ekstrak daun pandan ke dalam cairan penguji asam basa, yaitu air sabun, air kapur, air cuka, air jeruk. Kemudian didiamkan selama 10 atau 15 menit. Dan inilah hasil percobaan indikator ekstrak daun pandan tersebut, di mana pada air sabun terjadi perubahan warna yaitu hijau cerah, dan pada air kapur terjadi perubahan warna yaitu kehijauan. Hal ini menandakan bahwa ekstrak daun pandan bersifat basah, sedangkan pada air cuka terjadi perubahan warna yaitu hijau gelap. Pada air jeruk tersebut perubahan warna yaitu hijau keruk. Hal ini menandakan bahwa ekstrak daun pandan bersifat asam. Kelima, kami akan melakukan pengujian indikator ekstrak kunyit ke dalam cairan penguji asam basa, yaitu air sabun, air kapur, air cuka, dan air jeruk. Kemudian didiamkan selama 10-15 menit. Nah, inilah hasil dari percobaan indikator ekstrak kunyit tersebut, di mana pada air sabun terjadi perubahan warna yaitu coklat tua, dan pada air kapur terjadi perubahan warna yaitu kuning kemerahan. Hal ini menandakan bahwa ekstrak kunyit bersifat basah, sedangkan pada air cuka terjadi perubahan warna yaitu kuning muda, dan pada air jeruk terjadi perubahan warna yaitu kuning cerah. Hal ini menandakan bahwa ekstrak kunyit bersifat asam. Pada praktikum yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa larutan yang bersifat asam adalah cuka dan jeruk, di mana larutan asam akan mengubah warna indikator menjadi lebih terang, sementara larutan yang bersifat basah adalah air sabun cuci atau deterjen, dan air kapur sirih karena larutan basah akan mengubah warna indikator alami menjadi lebih gelap. Dan berdasarkan praktikum yang kami lakukan, dapat disimpulkan juga bahwa kelima bahan indikator yang kami gunakan, yaitu bunga tasbih, bunga kencana ungu, buah naga,
daun pandan, dan kunyit, semua bisa digunakan sebagai indikator alami untuk mengetahui kisaran pH dalam suatu larutan. Apakah dia asam seperti air cuka dan air jeruk, atau basa seperti air sabun dan air kapur. Itulah praktikum kimia dari kelompok kami yang mengenai fungsi percobaan indikator asam basa dari bahan alami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.